Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyesuaikan dengan kondisi PSBB yang kita harus stay di rumah ya, nggak bisa kemana-mana. Dampak buruknya ya teman-teman materinya harus online dan kadang-kadang juga tidak 100% bisa diterima dengan bagus. Dan saya juga awalnya kepikiran untuk video, tapi terkendala dengan peralatan saya seadanya ya, seperti ini. Saya pakai speaker, kalau nggak pakai speaker nggak bisa masuk suara rekaman saya, harus pakai ini handsfree ya. Kita akan langsung membahas pada beberapa topik-topik yang bisa diterapkan ya. Kita akan mulai materi tentang IMV ya kan. Materi IMV ini saya pilih sebagai salah satu materi yang sebenarnya bisa diterapkan untuk usaha apapun ya kan. Kalau semisal beberapa teman kalian ada usaha catering, ada usaha kuliner, usaha ayam, apapun itu, usaha itu selalu menciptakan sesuatu. Dan ketika menciptakan sesuatu, itu punya probabilitas untuk sukses dan gagal. Dan kita akan mencoba untuk menghitung bagaimana EMV itu membantu kalian untuk menghitung proses produksi kalian, apakah kalian teruskan atau tidak. Ya, kita akan mulai. EMV atau expected monetary value, ya kan? Nilai moneter yang diharapkan. Jadi kita akan menghitung. Perlu kalian pahami bahwa proses produksi itu ada dua, ya kan? Ada dua. Satu, proses produksi yang bersifat dia setiap kali proses produksi dia hanya menghasilkan satu macam unit barang. Satu unit barang ya. Ini satu unit barang per produksi. Ya. Sedangkan satunya itu 2 unit barang per produksi. Nah, 2 unit atau lebih. 2 unit atau lebih ya. Sorry, ini saya kasih tanda gini. 2 unit atau lebih. Nah, bagaimana sih Pak 1 unit itu? Ya kan, 1 unit itu simple. Jadi seandainya mesin itu melakukan pencetakan mesin ya, semisal mencetak tutup ini, ya tutup ini semisal dicetak, hasil mesin cetak itu hanya menghasilkan satu barang ini. Nah ini berarti probabilitasnya itu adalah 50%, ya kan, bisa gagal. Ini persentase awal ya. Kemudian ini persentase semisal 50% satunya adalah sukses. Ya. Punya dua tipikal persentase. Satunya gagal, satunya sukses. Tapi bagaimana dengan barang yang dalam sekali produksi itu bisa ada banyak. Nah, saya kasih contoh ya. Kebetulan ini saya ambil dari pabrik saya, dari usaha cetakan saya. Kenapa saya memastikan kalian harus memahami ini? Karena saya merasakan bahwa pendekatan ini bisa dipakai untuk semua jenis usaha. Sebentar. Nggak ada yang gandeng ya. Ya. Semisal seperti ini ya. Ini satunya sudah complong ya. Jadi bisa kalian lihat ya kan. Barang seperti ini. Ya. Ini sekali cetak ya kan. Kalau saya ceritakan proses produksinya ya. Itu plastik itu diinjek di sini.
Nah, jadi kita punya matras ya. Matras itu besi lempengan tebal gitu kan. Satunya ada yang bersifat sebagai female dan male, jantan dan betina. Ya, ada yang menekan, pada intinya itu ada yang menekan, ada yang menjadi lubangnya. Ya, ada yang menonjol dan ada yang jadi lubang. Makanya diibaratkan male dan female. Ya. Ketika mencetak, ya kan, plastik mesin itu menekan gini. Plastik menekan gini ya, menyatu gini, sehingga ada ruang di dalamnya. Kemudian plastik itu disuntikkan ke dalam ruang rongga di dalam ini. Kemudian dibuka, keluarlah cetakan. Nah, cetakannya itu bisa berbentuk seperti ini. Ya, ini suntikan plastiknya dari sini. Ya, kemudian keluar jadi 4 bagian. Nah, 4 bagian seperti ini. Nah, ini, nah, ini. Nah. Kadang-kala dalam proses produksi, ya, barang itu 2 sukses, 3 sukses, kadang-kadang 4 sukses, kadang-kadang nggak ada sukses sama sekali. Nah, kalau gini ini kan beda. Sedangkan satunya tadi, ini semisal ini keluarnya hanya satu cetakan itu hanya menghasilkan satu jenis barang ya. Jadi matras itu hanya menghasilkan ini saja. Ya kan? Jadi ketika matras itu dibuka, barang jatuh hanya satu. Tapi ketika mesin cetak ya, cetak plastiknya itu kemudian disuntik dan kemudian mesinnya dibuka, itu akan jatuh rangkaian seperti ini. Ya, saya punya banyak tapi patah semua ini. Nah, ini akan jatuh dalam bentuk rangkaian seperti ini. Rangkaian plastik. Kalau kalian beli monopoli atau mungkin mainan-mainan yang dulu, ya kan, apa ya, Halma dan lain-lain, ya kan, itu masih gabung dengan plastiknya kadang-kadang, belum dicuil gitu ya, belum dipatahkan. Lah itu harus kita patahkan dulu kan. Nah, sama seperti itu, cetakan karet dan plastik rata-rata dia seperti ini modelnya. Proses manufakturnya seperti ini. Apakah bisa diaplikasikan untuk barang yang lain? Bisa. Bisa diaplikasikan bila semisal kalian punya usaha makanan. Nah, punya usaha makanan bisa diaplikasikan ini. Nah, kita sudah melihat bahwa ini sedikit repot ini ya kalau pakai kabel ini. Jadi ketika barangnya hasil cetakannya seperti ini, berarti probabilitasnya berbeda. Probabilitasnya nggak lagi jadi atau nggak jadi. Probabilitasnya bisa ini karena ada satu cetakan ada 4 ya. Ada 4 nih. Nah, maka bisa jadi dia di dalam cetakan bisa menghasilkan. Nah, saya hapus dulu. Dalam satu cetakan bisa menghasilkan satu barang, satu pieces, bisa menghasilkan 2, bisa menghasilkan 3, bisa menghasilkan 4. Ya, bisa menghasilkan 1, 2, 3, 4 pieces. Nah, terus bagaimana cara kita menghitungnya? Kita menghitung apakah setiap kali kita mencetak barang itu rugi atau enggak. Karena yang namanya produksi itu ya manusia aja bisa salah ya. Apalagi mesin ya. Sorry saya agak capek karena posisinya jongkok ya. Ini pendek karena mejanya. Nah, jadi kemudian kita asumsikan caranya. Bagaimana cara mengasumsikannya? Nah, bentar, saya pause dulu ya. Cara mengasumsikan yang pertama adalah dengan kita hapus dulu. Untuk mudahnya, cara menghitungnya, kita akan mempermisalkan kalau Anda itu punya sebuah usaha yang menghasilkan barang, kita pakai hitungan 100 saja biar lebih enak ya.
semisal setiap 100 barang yang kalian cetak, ya, entah itu semisal ini semisal ya, dalam 1 menit itu mencetak 1 barang. Dalam 1 menit itu 1 kali cetakan. Ini asumsi aja ya. Jadi waktu ini yang saya pakai karena saya berusaha memberikan contoh faktual mungkin, real mungkin. Jadi biasanya pakai perhitungan waktu. Nah, dalam 1 menit 1 kali cetakan. Ya. Coba seandainya kita suruh karyawan kita menunggu selama 100 menit. Berarti kan yang terjadi adalah 100 kali cetakan. 100 menit. Dapat 100 kali cetakan. Sedangkan setiap cetakan itu punya probabilitas seperti ini. 1, 2, 3, 4 item. 1, 2, 3, 4 pieces. Ya kan? Nah, gimana caranya? Pada saat mencetak ya, dari cetakan yang pertama sampai yang 100, itu suruh karyawan kalian untuk menghitung. Suruh karyawan kalian untuk menghitung. Apakah dalam 100 kali itu semua menghasilkan sempurna? Enggak. Selalu ada yang cacat, selalu ada yang tidak sempurna. Mungkin ada 3 perfect, 1 bocil dikit. Jadi kayak tadi ya, ini 1 perfect, ya kan? Yang 3 lainnya ini bocil nggak jelas. Jadi akhirnya yang saya ambil 1, ya kan? Ngantil di sini ini. Nah, ini kalau kalian tanya ini apa ini bukan kontak lens ya, kegedean buat kontak lens gitu. Ini ini wadahnya koin. Ini untuk koin dinar dirham. Ya. Pesanan dari Ustadz Saim Saidi. Nah, jadi kalau semisal kemudian kita bikin ya kan, seperti ini. Barang seperti ini. Nah, dari 100 kali cetakan kita bisa tahu biasanya kalau dalam 100 kali cetakan itu 10 kali ya, saya ambil aja paling mudah, 10 kali itu menghasilkan yang 1, 3 lainnya gagal. Kemudian 2 pieces itu juga 10 kali. Ya. Sisanya berarti berapa? 80 ya. 80. Saya anggap mudah aja, ini 40. Ini 40. Ya kan? Dengan kata lain ini adalah 40%. Ini 40%, 10%, 10%. Nah, sehingga hitungannya punya hitungan sendiri. Kenapa dibuat seperti ini? Kenapa 10, 10, 10, 40, 40 seperti ini ya kan? Jadi dalam IMV itu namanya expected ya kan? Expected itu berarti yang diharapkan. Nah, ada asumsi bahwa dalam 100 kali cetakan, ya kan, berikutnya, 100 kali cetakan berikutnya, bisa jadi 10%, ya kan, 10% ini mendominasi dari awal sampai akhir proses produksi. Jadi bukannya 100 menit ini, tapi bisa jadi pada berhari-hari berikutnya. Siapa tahu berhari-hari berikutnya yang mendominasi adalah proses produksi 10% ini. Jadi setiap kali mesin menghasilkan, ya menghasilkan 1, kan rugi. 3 lainnya hangus, rusak. Ya kan? Kadangkala yang ini, 10% ini. Jadi bayangkan, dalam 1 hari, kalian menyuruh karyawan kalian menunggu, mencetak, ya kan? Berjam-jam, ternyata hasilnya nggak optimal. Ternyata hasilnya, setiap kali mencetak hanya 1. Padahal bahan dibuang untuk 4 pieces, belum lagi kehitung yang tangkainya ini. Ya, belum lagi yang kehitung tangkainya ini. Nah, ini kan hitungannya beda. Nah, sehingga ada kemungkinan dia akan menjadi 10% terus, ya kan? 10% 2 pieces terus. Ada kemungkinan seperti itu. Sehingga kita harus menghitung semua kemungkinan ini ke dalam satu bagian tabel. Saya pause dulu ya.
Kan kita lanjut ya. Kembali lagi ke EMV. Kita akan berpikir bahwa EMV hanya bisa dipakai untuk ini produksi manufaktur, Pak. Untuk usaha-usaha yang lain enggak juga ya. Justru kenapa saya menekankan ini adalah ilmu terapan, karena EMV ini bisa kalian pakai untuk menghitung semisal yang lagi tune in di para milenial ini kan kafe ya, bisnis kafe, bisnis makanan, minuman, kalian kan suka jajan, konsumtif banget kaum kalian ini ya. Seperti yang saya katakan, kaum kalian ini merusak tatanan ekonomi makro ya kan, menggeser semuanya, jadi nggak jelas lah. Termasuk akhirnya berdampak juga ke generasi saya juga. Nah, generasi kalian itu generasi paling berdampak, jadi ya dampaknya harus positif. Kalian harus punya bekal yang luar biasa kalau kalian mau bikin usaha. Nah, apakah bisa dipakai untuk pendekatan yang lain, Pak? Bisa. Dipakai untuk kalau kalian bikin kafe semisal, kalian bisa ngecek atau mungkin resto ya, atau mungkin kalian bikin roti ya kan, roti catering ya kan. Catering itu kan ada berbagai macam jenis ini, berbagai macam jenis lauk, berbagai macam menu ya kan. Begitu juga kalau kalian bikin kafe minuman ya kan, itu kan kalian nggak mungkin hanya menyediakan satu jenis kan, nggak laku kalian kan mesti hanya harus ada ribuan gitu kan. Nah dari ya bukan ribuan lah, terlalu lebay, mungkin puluhan menu minuman gitu kan ya. Nah dari puluhan itu sebenarnya kalau kalian pakai EMV ya kan, kalian bisa menghitung saya sebenarnya sebaiknya nyetok bahan baku yang mana sih yang sebenarnya paling efektif kalau kita pakai pendekatan EMV ya. Jadi untuk menghitung itu kita bisa mengoptimalkan tadi, menghitung dalam 100 kali pesanan, misal kalau ini bilang kafe ya kan, 100 kali pesanan, sebenarnya untuk minuman itu orang suka pesan minuman yang apa kan gitu. Orang suka pesan makanan yang apa dari 100 macam pesanan makanan yang dibuat. Nah ini ya kita akan tahu. Ya kita akan bisa tahu dari 100 kali pesanan. Walaupun itu dilakukan oleh orang yang sama. Terlepas dari itu kita bisa menghitung ya, pesanan itu misal dihitung oleh satu customer aja dia pesan 100 dalam satu hari, dia mungkin dia suka makan ya, suka nyambil, jadi dia pesan minuman ini, terus pesan minuman ini, pesan minuman sampai 100 kali, itu kita bisa menghitung. Oh ternyata dia menghitung berapa puluh persen sih dia pesan minuman jenis A, jenis B, jenis C, jenis D. Nah itu kita bisa tahu. Dari situ kemudian kita bisa menghitung. Sebenarnya ada perhitungan kita akan dapat kira-kira untung berapa. Kalau untung ya kan dari expected monetary value ini, berarti kita perlu tahu apa? Kita perlu tahu biaya dan kita perlu tahu untung dari setiap produk itu berapa. Ini baru satu desain ya. Jadi kalau di buku Heiser yang kalian baca itu dia mencontohkan dengan 2 desain. Padahal sebenarnya dengan 1 desain aja hitungannya sudah lumayan banyak ya. Kayak saya tadi ini kontak lens ini. Nah, kontak lens motone buto ya, gede. Nah, ini apa? Ini satu desain menghasilkan 4 barang dan satu desain ini bisa ada 4 persentase. Saya akan menghitung menggunakan satu desain aja karena contohnya sudah kadung satu desain, ya kan? Di buku Heiser itu 2 desain. Tapi dia presentasenya simple. Lah ini saya contoh real yang saya hadapi, ya kan? Kita perlu tahu dulu dia ongkosnya berapa. Kos. Sorry ini agak biasa. Aduh.
Kita akan bicara cost. Costnya berapa sih ini? Anggap aja costnya ini 100. Nah, cost apa ini? Ini adalah cost per biji. Jadi semisal ini kan ada 4 ya. Ada 4. Anggap aja plastik yang dihabiskan, ya kan, semua biaya plastik yang biji plastik yang dihabiskan untuk menghasilkan 4 cabang ini, ya kan, itu adalah Rp400. Berarti kan estimasinya satu biji 100, ya kan? Estimasinya satu biji 100. Berarti untungnya biayanya adalah satu biji 100. Misal saya jual kemudian saya jual berapa enak ya? Saya jual dengan untung saya jual dengan harga untung berapa ya? Untung buat 500 saja lah. Untung 400 ya. Jadi saya jual sales ya kan, saya jual harga 500, saya untung 400 ya ini. Profit 400 ya. 400 profit. Nah, kita kemudian akan menghitung ini. Lah ini gimana cara menghitungnya? Misal seperti ini. Ya tinggal kita kalikan aja. Halo, ya. Jadi memang kadang karena perekaman ini dilakukan pada saat puasa, ya jadi ada efek di tenaga dalam ya, suara yang harus dihasilkan ini berimbas pada tenaga, apalagi sekarang jam 2 ya, jam-jam kritis menunggu waktu sahur ya kan. Saking laparnya saya sampai pengen makan ini nih. Nah, ini kelihatannya enak nih. Tapi itu hiasan ya, plastik. Coba nyata nggak tak? Ya. Mungkin saya akan merumput. Nah ini kita kembali. Jadi kan ada perhitungan 4 macam barang dengan 4 probabilitas keberhasilan. Itu dengan satu desain. Ya semoga diberi kekuatan dan ketabahan yang menjelang sisa-sisa waktu berbuka. Nah, ini kita kembali ke cost. Nah, costingnya tadi, ini ya, costnya itu ini 100 untuk per biji. Nah, sekarang kalau sorry ya ini patah. Tadi ini kan patah ya. Ini patah. Nah, ini yang jangkep ini. Nah, misal dalam satu kali cetakan, ini berarti berapa biayanya nih? Jadi kan seharusnya biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakunya untuk 4. Berarti biaya cost-nya ya kan, karena satu ini adalah 100, berarti sebenarnya ini adalah 400. Ya. Jadi tadi kan saya mengasumsikan bahwa biji plastik yang saya pakai untuk menyuntik menghasilkan 4 biji ini adalah 400 ya kan. Saya simpelnya gitu biar ya mudah pembagian dan pengaliannya, karena ya mungkin biayanya aslinya lebih dari itu ya. Cuma ini kan saya biar mudah. Ini kontak lens ini ya, kontak lens kedua. Nah ini dari sini ini ada 4 ya kan. 4 berarti bahan baku yang dihabiskan untuk 4 ini sebenarnya adalah 400, karena menghasilkan 4 maka saya bagi dengan 4 jadi 100. Jadi cost per bijinya adalah 100. Ya kan? Kenapa harus tahu per biji? Karena probabilitasnya ada probabilitas per biji. Ya kan? Nanti akan kita hitung, kita akan tahu. Nah, ini ada 100 per biji ya kan keuntungannya. Kalau tulisan saya kurang jelas pada saat saya gini ini dan saya mengutarakan angka, nilai, kalian tulis juga ya biar sama-sama saling terkonek hati kita ya kan. Ada telepati lah. Ya, puasa ini harus saling terkait hati kita. Nah,
Ini jadi yang 100 pieces ya kan, 100 pieces itu tadi hitungan saya ubah ke sini ya. 1 pieces. Duh, luar biasa spidol saya ini. Ayo men. 1 pieces. Oh. Jadi kalau terlalu lama 1 pieces ya. Itu 10%, ya kan? Ini kalau kita hitung, ya kan? Kita hitung sales. Salesnya dulu berapa? Ya. Dia menghasilkan 1 pieces. Ya. Sekarang anggaplah ini ada tambahan asumsi yang harus ditambahkan. Saya hapus tulisan IMV-nya ini. Seperti halnya manusia punya batasan waktu lelah bekerja 8 jam. Mesin juga punya. Biar mempermudah, kita anggap 10.000 menit, ya kan? Kalau manusia 8 jam, mesin 10.000 menit lah. Kita buat seperti itu. Kalau lebih dari itu dia bisa overheating, panas, rusak, jebol, beli baru ya kena duit, ya kan? Jadi lebih baik berhemat, tapi mesin diawet-awet, ya kan? Tetap jalan, produksi tetap jalan, untung, bisa dapur bisa mengepul. 10.000 menit maksimalnya dalam 1 hari. Kalau nggak gitu overheating. Biar lebih mudah. Kalau 10.000 menit batasan maksimalnya, ya kan? 10.000 menit. Ini adalah batasan maksimal. Maka berapa kali cetakan dia? Dia adalah 10.000 cetakan. Ya kan? Batasan maksimalnya itu. Terus dia terjual 500 per pieces. Ya kan, karena ini adalah barang pesanan pasti laku. Ya kan, saya nggak perlu jual ke pasar. Soalnya memang dipesan. Jadi ya saya kirim, gitu kan. 500 per pieces. 500 saya untungnya itu bukan untungnya, harga jualnya, nanti untungnya carry ya. Untungnya belakang nanti kita total. Kalau untung per piecesnya 500 kalikan 10.000. Karena 10.000 kali cetakan hanya menghasilkan persentase 1 pieces, 10% 1 pieces. Maka berapa? 500 kalikan 10.000 berarti 5 juta. Ya kan, ini cost-nya. Ini sales-nya. Cost-nya berapa? Cost-nya 1 pieces itu berapa? Kalau hanya masuk 1 pieces. Kalau kalian pikir, seperti tadi saya katakan, kalau kalian pikir cost-nya 100 berarti ya kalian nggak mendengarkan ya. Ya seharusnya ya 400, karena kan dia bahan bakunya habis untuk 4 ini. Ya kan? Cost-nya berapa? Cost-nya 400. 400 kalikan berapa kali cetakan? 10.000. Berapa? 4 juta deh. 4 juta deh. Terus ketahuan profitnya deh. Ini cost-nya ya. Ingat, kalian tulis sendiri ya. Tulisan saya di sini kalau kurang jelas, zoom-nya saya nggak usah nge-zoom, ya kan? Biasa pakai barang seadanya untuk merekam. Ini untungnya 1 juta nih. Ya kan? Punya probabilitas 10%, saya hanya untung 1 juta. Terus yang 2 pieces. Yang 2 pieces juga gitu. Ya kan? Berapa ini? 2 kalikan 500. 1000 kalikan 10 juta. Kalikan 10.000. Ya, 10 juta. Ya. 10 juta. Beban biayanya berapa? Sama, 4 juta. Kan beban biayanya rata-rata sih, pokok rata. Kan itu 400. Ya kan? Terus kali kegiatan cetak 400. Kalikan 10.000 cetakan, 4 juta. Oke, profitnya berapa? 6 juta. Terus yang 3 pieces. Yang 3 pieces berapa? 3 kalikan 500, 15 juta. Ya kan, kalikan 10.000 soalnya. Dikurangi 4 juta. Ya, berarti berapa? 11 juta. Itu probabilitas 40% yang menghasilkan 3 pieces. Kemudian 4 pieces. Ya kan? 40%.
Ini 4 kalikan 500 berapa? 20 juta. Kali 10.000 soalnya. Biayanya berapa? 4 juta. Ya ini kan terlalu kecil papanya ya. Nah, untungnya berapa? 16 juta. Jadi yang namanya mencetak barang ya kan, kita tuh sebagai produsen itu selalu ingin barang yang kita cetak ya itu jelasnya 100% sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan ya kan. Ya empat-empatnya bagus semua. Apalah daya ya kan, nasib dan takdir di tangan Tuhan. Tapi kan kita bisa mengupayakan, ya, kita bisa mengupayakan dengan desain yang bagus. Semua produsen itu selalu nggak ingin kegagalan. Dia selalu ingin setiap desainnya 100% perfect. Perfect result ya, hasil yang sempurna. Tapi ya namanya tadi ada persentase selalu, ada gagalan, ya kita terimalah. Tapi ya kita perkecil, nggak bisa hilang persentase kegagalan itu, tapi hanya kita bisa minimalisir, ya kan? Nah ini kan kita ambil contoh dengan cetakan model A. Cetakan model A tadi 10% kemungkinan 1 pieces, kemungkinan 2 pieces 10%, 3 pieces 40%, 4 pieces 40%. Yang pokoknya totalnya 100%. Karena kan 100 kali uji coba tadi awalnya kan, 100 kali uji coba. Nah, ketahuan. Coba seandainya saya ya kan dapat cetakan sempurna, enak saya nggak perlu susah-susah gitu kayak gini. Semisal setiap kali cetakan itu pasti hasilnya 4. Misalnya pasti hasilnya 4, untung saya berapa? Oh, bulat untung saya 16 juta. Karena saya 20 juta 4 biji kalikan 500 ya kan? 2.000 dikalikan 10.000 cetakan. Berarti 20 juta. Sedangkan biayanya hanya 4 juta. Ingat itu hanya biaya ini ya, biaya analogi, biaya semisal. Nah, untung saya 16 juta, tapi ya itu tidak terjadi di lapangan. Saya punya kemungkinan 16 juta, kemungkinan 40% 16 juta. Kemungkinan 40% menghasilkan 11 juta, kemungkinan 10% menghasilkan 6 juta, dan kemungkinan 10% menghasilkan 1 juta. Nah, tadi sudah saya hapus ya kan. Kemudian tadi hitungannya berapa ya tak hapus tadi ya? Oh, WTF. Kenapa tak hapus tadi? Oke, 1 juta untungnya ya kan, 10% punya probabilitas 1 juta kali 1 juta ya kan, ditambah 10% punya probabilitas berapa tadi ya, 6 juta kalau nggak salah. Iya, 6 juta. Kalikan 6 juta. Ya kan? Nah, karena papanya terlalu kecil. Ditambah probabilitas kemungkinan 40% dikalikan tadi berapa ya? 15 juta dikurangi 11 juta dikalikan 11 juta. Ya kan? Ditambah 40% dikalikan 16 juta ya tadi ya. Kalikan 16 juta. Nah, ini adalah result, hasil probabilitas dari model cetakan A. Nah, berapa nih? 10% dari 1 juta 100.000. 10% dari 6 juta berapa nih? 600.000 ditambah 40% kali 4.400.000 ya, kalikan 11 juta soalnya. Ditambah 40% kalikan ini 64 ya, 66.400.000. Ya, 6.400.000. Nah, ini dikali ini tambah semua. 100.000 tambah 600 tambah 4.400 tambah 6.400.000. 100.000 tambah 600 tambah 4.400 tambah 6.400.000. Kita kalikan.
Ya, ini berarti 700.000 ditambah 10.800.000. 700.000 ditambah 10.800.000. Sama dengan berapa? 11.500.000. Nah, inilah keuntungan yang saya dapatkan bila saya tetap menggunakan model desain cetakan A. Berarti saya harus menghitung ini. Bayangkan kalau misalnya saya cetakan saya sempurna, nggak pakai ngitung-ngitung kayak gini, wis pasti jadi 4. Untung saya tadi berapa? 16 juta. Ya kan? 20 juta dikurangi 20 juta biaya saya jualnya habisnya 20 juta. Terus kemudian cost-nya 4 juta, saya untung 16. Sudah untung 16. Tapi kalau gini kan saya tahu akhirnya. Karena probabilitas ini tadi. Nah, terus bagaimana, apa untungnya kita menghitung ini ya? Untung jelas. Kita bisa kemudian ganti desain, ya kan? Desain apa yang menghasilkan sempurna. Kemudian kita juga dengan ini kita mempertimbangkan, ya kan? Kita pertimbangkan tadi. Kalau ini tadi kalau lebih jauh ya, kalau lebih jauh 10% ini kan, ya kan, 10% menghasilkan 1 biji. Berarti ada 90% gagalan kemungkinannya, ya kan? Ada 90% gagalan tadi 2, ya kan, ada 90% gagalan gagalan 2. Ada 60% gagalan 1 biji. Ada 60% gagalan 0. Nah, itu akan memudahkan kita untuk menghitung probabilitas kerugian. Kerugian kenapa? Karena bahan baku yang kebuang ini otomatis hilang sudah. Ini hilang. Jadi kita akan tahu. Semisal kalau ternyata ini, biaya ini, ya kan, kita hitung dengan SDM kita, kita kerjakan, kita nyuruh orang, ya kan, terus kemudian listrik yang kita pakai untuk 10.000 menit ternyata lebih besar daripada ini, ya jugruk kita, kokot. Padahal semisal hitungan saya 10.000 menit, ya kan, itu saya memperkerjakan seorang karyawan. Saya habis listrik, habis oli untuk mesin, habis semuanya bla bla bla, ya kan, konsumsi untuk karyawan saya. Hitungan saya habisnya 15 juta. Gambaran saya, ya kan, saya pakai gambaran simpel. Oh, saya 1 kali cetakan dapat 4, ya kan. Oh, untung saya 16 juta. Beban saya cuma berapa tadi? 13 juta kita jual. Beban saya 13 juta. Oh, masih untung 3 juta. Oke lah, fine gitu kan. Iya, kata aneh gitu. Tapi begitu dilakoni loh, kok rugi ya? Padahal hitungannya seharusnya tidak rugi lah. Karena apa? Karena nggak menghitung ini. Penting ini dihitung. Ini juga saya pakai untuk menghitung proses produksi saya. Ya. Jadi saya sama rekan saya itu diajari seperti ini juga. Ya, harus berterima kasih pada rekan saya. Jadi saya banyak terilhami dari kawan saya itu ya, Wawan itu. Nah, kalau nggak ketemu dia, saya nggak mungkin memahami industri-industri cara penghitungan seperti ini juga. Nah itu ya, dari sini coba dipahami. Kalau kurang paham diulang lagi, nanti ditanyakan ya. Jadi ini adalah ilmu terapan. Karena dengan menghitung ini, kita bisa menghitung potensi kerugiannya tadi, 90% tadi ada. Jadi kalau kita potensi keuntungannya, kita bisa menghitung potensi kerugiannya. Potensi kerugiannya itu bisa kita hitung. Kenapa kita perlu hitung itu? Karena ingat, ada bahan di sini, ada listrik, ada tenaga kerja, ya kan? Nah, itu semua perlu kita hitung. Oke. Sekian untuk materi IMV. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.